punya apa ya, semacam tanggung jawab untuk menghadirkan catatan si Boy menjadi sesuatu yang sangat layak ditonton. Gimana beradu? Man, Oi. gimana nih catatan si Boy ini di versi remaja lagi nih? Ya, kalau kita ngomong catatan si Boy ini sebuah film yang kalau bisa dibilang film yang sangat sukses dulunya ya, diperankan oleh Ongki Alexander. Tentunya dengan kehadiran catatan si Boy di masa sekarang buat gue itu jadi sangat penting gitu ya. Ini menunjukkan juga bahwa apa ya, showcase gitu bahwa dulu kita pernah punya film-film seperti catatan si Boy supaya netizen maksudnya anak-anak muda sekarang juga lihat, dan ini dibikin sangat relate dengan masa kini gitu. Jadi kalaupun kita nonton catatan si Boy, yang dulu belum nonton catatan si Boy, nggak ada pengaruhnya, mereka akan bisa tetap menikmati. Jadi buat gue ini salah satu pilihan yang tepat dari Pak Manos, dari Mas Amrit, Mas Hanung untuk akhirnya menghadirkan film catatan si Boy versi yang tahun sekarang. Tapi kalau lihat pemerannya Angga Yuananda sama siapa? Ongki. Iya. Lihat gimana tuh? Menurut lo? Kalau menurut gue sih sebenarnya mereka ini kan dua aktor muda yang sangat perform baik ya, dan pemilihannya sangat tepat. Apalagi kalau kita ngomong Angga Yunanda gitu, di kalangan anak muda dia punya nama besar gitu, punya nama yang, dan dia sudah membuktikan dengan karya-karyanya yang lain gitu. Begitu dia masuk catatan si Boy, dia berhasil membuat versi baru dari si Boy itu sendiri. Jadi bukannya mengikuti seperti Ongki. Ongki is one of the boy gitu, yang sangat berhasil, dan saat ini ada Angga Yunanda yang berhasil juga menampilkan sosok si Boy yang baru untuk di masa sekarang. Buat karakter bapak juga itu kan kayaknya sebenarnya kayak melarang orang tua, seberapa relate sih yang di luarnya juga Ya, kayak gitu. sebenarnya kan kalau kita ngomong orang tua macam-macam ya. Tentunya kalau dalam versi yang catatan si Boy ini, orang tuanya melarang itu ada alasannya yang kuat gitu. Kan kalau udah nonton tuh, aku nggak mau spoiler ya. Jadi di situ sebagai orang tuanya Nuke, aku ngelihat bahwa ada hal yang sangat tidak baik gitu kalau Nuke akhirnya pacaran sama si Boy dengan alasan yang tepat gitu, bukan alasan cuma sekedar ngapain sih sama si Boy yang cuman kayak gitu doang, tapi dia punya alasan yang tepat untuk melarang anaknya. Tapi di satu sisi juga dia sebenarnya ingin yang terbaik buat anaknya. Makanya kan ada grafik gitu, ada grafik di mana dia akhirnya melihat hubungan Boy dan Nuke gitu. Tapi Lukman, ketika lo ditawarin, ya, wah ini pemeran utamanya si A nih, coba gimana lihat? Kalau buat gue sendiri sih, gue ngelihat ya bahwa gue nggak ngelihat bahwa ini pemeran utamanya siapa atau gimana. Tentunya produser, sutradara pada saat menentukan pemain sudah memikirkan dengan sangat matang gitu. Dia nggak cuma asal, ini aja main, itu aja main. Jadi ini ensemble yang sangat menarik ya buat gue pribadi, adalah bagaimana gue bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda, termasuk juga bahkan dengan pemainnya si Boy yang dulu, ada Mbak Mer, ada Mas Dede. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Dulu gue sangat, waktu nonton si Boy tuh ngelihat seorang Meriam Bellina tuh berasa gini loh, kayak aduh ini bintang film luar biasa ya, Deddy Yusuf luar biasa ya. Kayaknya gue gak akan bisa bersentuhan deh dengan mereka gitu. Tapi di saat ini bisa satu produksi sama mereka itu pengalaman yang luar biasa. Termasuk dengan anak-anak muda yang luar biasa ini, mereka punya komitmen yang tinggi, punya apa ya, semacam tanggung jawab untuk menghadirkan catatan si Boy menjadi sesuatu yang sangat layak ditonton. Gimana beradu acting dengan Angga? Nah, ini Nggak langsung ada kan? masalah sih. Buat gue sendiri kan, ini kan kita melalui proses reading, workshop ya, menyamakan visi. Pada saat visi itu udah nyambung, mau kita bermain dengan dari generasi yang berbeda pun, buat gue nggak ada masalah. Apalagi ada sebuah cerita yang dibangun kan, bukan yang cuma sekedar gitu aja. Ada sebab, ada akibat yang akhirnya sebagai aktor, mau itu lawan mainnya siapa, udah terjalin sebuah chemistry gitu. Cara chemistry-nya dengan Angga sama Syifa gimana? Ya kalau sama Angga sih lumayan cukup, berapa kali udah sering ngobrol ya, sering ketemu. Mungkin sama Syifa yang
yang baru. Tapi kembali tadi aku bilang bahwa sama sekali nggak ada masalah ya, karena kalau kita bicara soal aktor, kita nggak bisa lagi bicara oh ini senior, ini junior. Tapi bagaimana aktor itu bisa mendeliver karakternya itu sendiri gitu. Udah lagi bukan masalah lo junior lo senior, masanya beda, nggak ada. Ini semua saling berhubungan, saling justru akhirnya membuat kita bisa punya kerjasama yang baik gitu. Dan aku pikir Shiva, Angga dan pemain yang lain ini adalah aktor-aktor masa depan yang nantinya regenerasinya aktor-aktor yang sekarang gitu, dan sangat luar biasa mereka. Buat Mas Lukman sendiri, kayaknya abis ini saya lihat kayaknya juga kemarin di Matra Sulagana juga ada gitu, apakah? Apa? Terus kayak sebagai investor ya Mas ya? Enggak, bukan investor sih. Ya namanya sebuah kita dalam kehidupan berproses. Sama aja dalam sebuah kehidupan, kebetulan aku ada di industri film, tentu ada proses-proses lain yang ingin kita pelajari, ingin kita majukan lagi gitu. Menurut aku itu bagian hal yang common dalam sebuah kehidupan gitu. Tentu manusia punya keinginan yang lain yang tentunya sudah diukur bahwa ini bisa dicapai, tentunya dengan belajar lagi dan berproses lagi. Oke, mari.